Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini seperti biasa saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pak Kosim dan Bu Anis adalah sepasang suami istri yang menjalani hidup dengan segala keterbatasan. Tinggal di sebuah kota yang ramai, mereka menyewa sebuah rumah kecil dengan biaya 200.000 per bulan. Rumah kontrakan itu sangat sederhana, hanya memiliki satu kamar yang sekaligus menjadi tempat tidur, dapur dan juga kamar mandi. Meski demikian, mereka tetap berusaha menjalani hidup dengan tabah bersama ketiga anak perempuan mereka, Indah, Ani dan juga Kinara. Indah, anak pertama mereka, berusia 14 tahun dan duduk di kelas 3 SMP. Ia adalah anak yang cerdas dan juga rajin belajar. Meskipun harus sering berbagi buku dengan teman-temannya karena keluarganya tak mampu membeli buku baru. Sementara Ani, anak kedua, baru berusia 7 tahun dan duduk di kelas 1 SD. Setiap pagi Bu Anis mengantar Ani ke sekolah sembari menggendong Kinara, bayi mereka yang baru berusia 6 bulan. Kehidupan mereka penuh dengan perjuangan, tetapi mereka tetap saling mendukung dalam setiap kesulitan. Dan di sisi lain, Pak Kosim bekerja sebagai buruh harian lepas di pasar. Tugasnya bermacam-macam, mulai dari memindahkan karung beras hingga membersihkan kios. Penghasilannya tidak menentu, kadang ia membawa pulang uang cukup untuk makan sehari-hari. Tetapi di hari lain, ia pulang dengan tangan hampa. Sementara itu, Bu Anis membantu ekonomi keluarga dengan menjual gorengan keliling di sekitar kontrakan mereka. Ia berjalan kaki menyusuri gang-gang sempit, menawarkan gorengan kepada para tetangga dan juga pedagang kecil. Pagi itu Pak Kosim berangkat lebih awal ke pasar. Hari itu ia berharap ada pekerjaan yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan uang tambahan. Sementara itu Bu Anis menyiapkan gorengan untuk dijual. Kinara menangis dalam gendongan Bu Anis. Sementara Ani dan Indah hanya duduk di lantai, menunggu sarapan sederhana berupa nasi dengan garam dan juga sedikit sambal dan juga kecap. Mak, besok Indah ada uang ke sekolah, Mak. Tapi belum ada uangnya, ujar Indah dengan nada lirih. Bu Anis menatap putrinya dengan wajah penuh kekhawatiran. Memangnya berapa, Nak? 10.000, Mak. Kalau nggak bayar, nanti Indah nggak boleh ikut pelajaran. Karena uang itu nantinya akan dipakai keperluan kelas, Mak. Itu sudah keperluan dan kesepakatan kami semua. Bu Anis terdiam sejenak. Ia tahu 10.000 rupiah itu terdengar kecil bagi sebagian orang, tetapi bagi keluarganya jumlah itu sangat berarti. Ya sudah, nanti Mak coba usahain ya. Kamu belajar saja yang rajin, jangan khawatir. Ya Nak? Jawab Bu Anis akhirnya dengan tersenyum manis. Dan pada siang hari setelah Pak Kosim pulang dari pasar, wajahnya yang tampak lelah keringat membasahi bajunya. Tetapi ia tersenyum saat melihat anak-anaknya menyambutnya di depan pintu. Ayah bawa apa hari ini? Tanya Ani dengan penuh semangat saat itu. Pak Kosim mengeluarkan seikat sayur bayam dan juga beberapa butir telur dari kantong plastik. Hari ini ayah dapat kerjaan banyak. Nanti malam kita makan telur, ya? Katanya sembari mengelus kepala Ani. Bu Anis yang sedang mengayun Kinara pun tersenyum lega. Walaupun sederhana, makanan itu adalah kemewahan bagi mereka. Ia segera ke dapur untuk memasak. Hingga sore itu aroma masakan pun yang sederhana memenuhi rumah kecil mereka, memberikan kehangatan di tengah keterbatasan. Namun kehidupan tidak pernah berjalan mudah bagi keluarga ini. Sebulan terakhir mereka menghadapi kesulitan membayar kontrakan. Sang pemilik rumah, Pak Parto, sudah beberapa kali mengingatkan mereka
Malam itu setelah anak-anak tidur, Pak Kosim dan Bu Anis pun berbicara di sudut kamar. "Besok Pak Parto pasti datang lagi, Bu. Kita belum punya uang untuk bayar kontrakan," kata Pak Kosim dengan nada putus asa. Bu Anis menggenggam tangan suaminya. "Kita pasti bisa, Pak. Mungkin besok Ibu bisa jual lebih banyak gorengan. Kalau tidak cukup, kita cari cara lain." Pak Kosim mengangguk pelan. Meski ia merasa terbebani, ia selalu kagum pada semangat Bu Anis yang tak pernah padam. Ia tahu mereka harus terus berjuang demi masa depan anak-anak mereka. Singkatnya, pada pagi berikutnya, seperti biasa Bu Anis berkeliling menjajakan gorengan. Kali ini ia mencoba menawarkan dagangannya ke area yang lebih jauh dari biasanya. Sayangnya hasilnya tidak seberapa. Di sisi lain, Pak Kosim mendapat kabar bahwa pasar tempat ia biasa bekerja akan direnovasi, sehingga kini pekerjaannya pun mungkin semakin sulit didapat dalam beberapa minggu ke depan. Di tengah semua kesulitan ini, Indah menunjukkan ketangguhannya. Ia mulai membantu ibunya dengan mengerjakan pekerjaan rumah, sembari tetap fokus pada sekolah. Ia bermimpi suatu hari bisa membawa keluarganya keluar dari kemiskinan ini. "Mak, Indah janji akan belajar yang rajin, Mak. Nanti kalau sudah besar, Indah mau bantu emak dan bapak," katanya suatu malam. Bu Anis memeluk putrinya. "Emak percaya sama kamu, Nak. Pasti kamu bisa. Kamu harus tetap semangat, ya." Singkat cerita, hari itu Pak Kosim pun kembali dari pasar dengan wajah yang muram. Kabar tentang renovasi pasar membuatnya semakin bingung. Pekerjaan di pasar adalah sumber penghasilan utama, dan tanpa itu semua, ia harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk membayar kontrakan yang sudah jatuh tempo. Sepanjang malam saat itu, Pak Kosim merenung sembari menatap langit-langit kamar yang gelap. Pikirannya melayang mencari solusi. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk mencoba memulung sampah pada keesokan harinya. Ia mendengar bahwa barang-barang bekas seperti botol plastik dan juga kardus bisa dijual untuk mendapatkan sedikit uang. Pada pagi-pagi sekali setelah memastikan keluarganya sudah sarapan seadanya, Pak Kosim keluar membawa karung besar yang ia temukan di dekat pasar. Ia mulai berjalan menyusuri gang-gang sempit dan tempat pembuangan sampah. Dengan penuh kesabaran, ia memungut botol plastik, kardus, dan juga barang bekas lainnya yang masih memiliki nilai jual. Di tengah kesibukannya, ia tidak menyadari bahwa salah satu teman sekolah Indah, ia bernama Andi, melihatnya sedang memulung di dekat sekolah. Andi mengenali Pak Kosim karena pernah bertemu di rumah Indah saat belajar bersama. Andi tidak berkata apa-apa saat itu, tetapi dalam pikirannya muncul niat jahat untuk menceritakan hal ini kepada teman-teman lain yang ada di sekolah. Hari itu Indah pulang dari sekolah dengan langkah biasa, membawa buku-buku di tangannya. Di tengah jalan ia melihat ayahnya sedang memulung di pinggir jalan. Wajahnya yang penuh keringat, Indah tidak pernah merasa malu. Sebaliknya ia tetap merasa bangga pada ayahnya yang mau bekerja keras demi keluarganya. Namun ia tidak menyadari bahwa teman-temannya juga telah mengetahui hal ini. Singkatnya, pada keesokan harinya di sekolah, suasana terasa berbeda bagi Indah. Saat ia memasuki kelas, beberapa teman pun mulai berbisik dan juga tertawa kecil sembari melirik ke arahnya. Awalnya Indah tidak menghiraukannya, tetapi saat jam istirahat telah tiba, kelompok teman-teman yang sering mengolok-olok orang lain pun mendekatinya. "Indah, aku lihat ayahmu kemarin loh di jalan," kata Andi dengan nada mengejek. Indah pun menatapnya dengan bingung. "Iya, memangnya kenapa?" jawabnya. "Ayahmu jadi pemulung ya?" "Dia mulung sampah. Kok kamu gak malu sih punya ayah kayak gitu?" Timbal seorang anak perempuan, disambut dengan tawa-tawa teman-temannya. Hati Indah pun terasa seperti ditusuk oleh duri yang tajam. Ia ingin menjawab, tetapi lidahnya terasa keluh. Mereka terus berbicara, mengutarakan hal-hal yang menyakitkan. "Pantas saja kamu selalu pakai baju yang sama ke sekolah. Ayahmu pasti gak punya uang ya?" Cemooh Andi lagi. Indahnya terdiam. Ia tidak ingin menangis di depan mereka. Tetapi hatinya sangat sedih setelah bel masuk berbunyi. Ia kembali ke kelas dengan mata yang berkaca-kaca.
Sepanjang perjalanan ia tidak bisa fokus. Ia hanya memikirkan kata-kata teman-temannya. Saat pulang sekolah pun Indah berjalan lebih lambat dari biasanya. Air matanya akhirnya mengalir tanpa bisa ditahan. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamar dan menutup pintu. Sementara Bu Anis yang sedang menggendong Kinara menyadari perubahan pada putrinya. "Nak, Indah, kamu kenapa? Kamu sakit?" tanya Bu Anis lembut sembari mengetuk pintu kamar. Indah tidak menjawabnya. Ia hanya menangis pelan di balik pintu. Setelah beberapa saat, akhirnya ia membuka pintu dan memeluk ibunya erat-erat. "Ma, di sekolah teman-teman pada mengejek Indah, Ma. Mereka bilang Indah harus malu karena ayah mulung sampah," ujar Indah sembari terisak. Bu Anis terdiam sejenak lalu mengusap kepala putrinya. "Nak, kamu gak perlu malu. Ayahmu itu kan bekerja keras demi kita. Apapun yang orang lain katakan, kamu harus ingat ya nak, bahwa mereka tidak tahu bagaimana perjuangan kita. Kamu harus bangga, karena ayahmu adalah orang yang jujur dan tidak pernah menyerah." Kata-kata Bu Anis sedikit menenangkan hati Indah. Meski masih sedih, ia mulai merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa keluarganya adalah segalanya, dan ia tidak boleh membiarkan orang lain merendahkan mereka. Sementara itu di sisi lain Pak Kosim terus memulung setiap hari. Meski pekerjaan itu melelahkan dan sering mendapatkan pandangan sinis dari orang-orang, ia tetap melakukannya demi keluarganya. Singkatnya, pada suatu sore saat sedang memulung di sekitar tempat tinggal mereka, seorang tetangga yang bernama Pak Rudi, dia menghampirinya. Kosim, kamu sekarang mulung ya?" "Iya Pak, soalnya pasarnya mau direnov, jadi saya nggak ada kerjaan lain." Pak Rudi pun mengangguk mengerti. Ia merasa iba tetapi juga kagum pada keteguhan hati Pak Kosim. "Iya ya Pak, gimana ya? Soalnya kan pasar juga kelihatan kumuh, jadi sepertinya harus diperbaiki Pak, biar semuanya menjadi nyaman. Oh iya, kalau Bapak butuh bantuan apa-apa, bilang saja kepada saya ya. Jangan malu-malu. Siapa tahu kan saya mungkin bisa kasih kerjaan kecil-kecilan." "Iya Pak, terima kasih banyak. Tapi saya rasa memulung ini juga masih bisa menghasilkan kok Pak. Terima kasih ya Pak," jawab Pak Kosim dengan tulus. Ia sebenarnya ingin saja meminta bantuan kepada Pak Rudi ataupun tetangga yang lainnya, tetapi dia tidak enak hati karena dia tidak mau terlihat dikasihani oleh orang lain. Hari-hari terus berlalu dan keluarga Pak Kosim pun tetap bertahan di tengah segala cobaan. Indah meski masih sering mendapatkan cemoohan dan bulian di sekolah, dia mulai belajar untuk tidak terlalu mempedulikan kata-kata teman-temannya. Ia bahkan mulai berpikir untuk membantu ibunya menjual gorengan sepulang sekolah, atau bahkan membawanya ke sekolah untuk dijual kepada teman-temannya dan juga ibu kantin. Singkatnya, pada suatu malam, saat seluruh keluarga sedang berkumpul di kamar sempit mereka, Indah berkata kepada ayahnya, "Pak, Indah bangga sama Bapak. Indah juga gak malu. Indah senang punya Bapak yang selalu bekerja keras untuk kami, Pak," ucap Indah saat itu. Pak Kosim terharu mendengar kata-kata putrinya. Ia mengusap air matanya yang hampir jatuh. "Terima kasih anak. Bapak juga bangga punya anak seperti kamu. Kamu harus terus belajar yang rajin ya, supaya nanti kamu bisa punya hidup yang lebih baik dari bapak dan ibu." Meskipun keluarga dari Pak Kosim dipenuhi dengan kesulitan, tetapi ada rasa cinta dan harapan. Meski orang lain memandang rendah mereka, Pak Kosim dan Bu Anis serta anak-anak mereka tahu bahwa yang paling terpenting adalah tetap bersyukur dan saling mendukung. Itulah ajaran yang selalu diajarkan kepada Indah, Ani dan juga nanti anaknya yang akan besar. Ani anak kedua Pak Kosim dan juga Bu Anis. Singkatnya juga menghadapi kesulitan yang berbeda dari kakaknya di Indah. Sebagai seorang anak kecil yang baru duduk di kelas 1 SD, Ani tentunya belum memiliki kekuatan mental untuk menghadapi ejekan teman-temannya,
layaknya kakaknya. Setiap hari ia selalu membawa bekal sederhana berupa nasi dengan kecap yang dibungkus seadanya oleh ibunya. Ani pun sering makan di sudut halaman sekolah, berusaha menghindari perhatian teman-temannya di saat teman-temannya istirahat membeli jajan yang enak-enak. Namun meskipun dia sudah menghindar, terkadang usahanya sia-sia. Ani, kok kamu setiap hari makan nasi sama kecap saja sih? Kamu gak punya uang buat jajan ya? Tanya seorang anak laki-laki sembari tertawa, ditemani beberapa temannya. Ani menunduk tidak menjawab. Ia merasa malu meskipun ia tahu keluarganya sudah berusaha keras untuk memberinya makan. Namun ejekan itu yang semakin sering datang, terutama setelah ada yang tahu bahwa kini ayahnya bekerja sebagai pemulung. Oh ya Ani, bapakmu mulung sampah juga ya? Pantas saja kamu gak pernah bawa uang jajan. Cemooh seorang anak perempuan, sembari sambil menutup hidungnya seolah mencium bau tidak sedap. Ani mencoba mengabaikan kata-kata itu, tetapi hatinya terasa berat. Ia pun kini mulai enggan pergi ke sekolah, takut menghadapi ejekan yang terus-menerus. Hingga suatu pagi ketika Bu Ani sedang menyiapkan bekal untuknya, Ani pun tiba-tiba berkata, "Mak, Ani gak mau sekolah." Bu Anis berhenti sejenak. Dia terkejut mendengar ucapan itu. "Loh, kenapa nak? Kamu sakit?" Tanyanya dengan cemas. Ani menggelengkan kepala tetapi air matanya pun mulai mengalir. "Ani selalu diejek, Mak. Teman-teman Ani suka mengejek Ani. Mereka bilang Ani miskin. Mereka bilang ayah mulung. Ani malu, Mak." Ujarnya sembari terisak. Mendengar itu hati Bu Anis pun terasa remuk. Ia memeluk Ani erat-erat, mencoba menenangkan anaknya yang menangis di pelukannya. "Ani, dengar ya nak, kamu gak perlu malu. Apa yang teman-teman Amu bilang itu gak penting. Yang penting, Ani tahu kalau mak sama bapak sayang banget sama Ani, dan juga sayang sama kakak dan juga adik. Ya, Ani harus sekolah biar pinter, biar nanti bisa jadi dokter. Katanya pengen jadi dokter." Ujar Bu Ani sembari mengusap kepala Ani dan memberikan kata-kata mutiara agar supaya Ani ini bisa tenang. Namun kata-kata itu tidaklah cukup untuk meyakinkan Ani. Hari-hari berikutnya ia terus menolak pergi ke sekolah. Bu Anis pun tetap mencoba membujuknya dengan berbagai cara. Tetapi saat itu Ani masih tetap untuk menutup diri. Melihat putrinya yang masih kecil sudah menghadapi tekanan seperti ini, Bu Anis merasa sangat sedih. Hingga di malam yang sunyi saat anak-anak sudah tertidur, ia pun mencurahkan isi hatinya kepada Pak Kosim. "Pak, Ani gak mau sekolah lagi, Pak. Sudah hampir 3 hari dia gak masuk. Katanya dia malu karena diejek teman-temannya, Pak." Ujar Bu Anis dengan suara serak. Pak Kosim terdiam mencoba mencerna kabar itu. Ia menghela nafas panjang lalu berkata, "Bapak tahu, Bu, hidup kita memang berat. Tapi Bapak gak mau anak-anak kita menyerah, Bu. Ani harus sekolah, biar dia punya masa depan yang lebih baik dari kita." "Iya, Pak, Ibu juga maunya gitu. Ibu juga merasa gagal, karena Ibu belum bisa kasih mereka kehidupan yang layak, Pak. Bahkan buat jajan di sekolah saja, kita masih gak mampu." Ucap Bu Anis sembari matanya berkaca-kaca. Pak Kosim menggenggam tangan istrinya dengan erat. Sudah, jangan salahkan diri sendiri, Bu. Kita sudah berusaha semampu kita. Kita harus terus berjuang ya. Bapak yakin nanti kita pasti akan menemukan jalan." Esok paginya saat itu meski Ani tetap menolak pergi ke sekolah, Bu Anis tidak menyerah. Ia pun lalu berbicara dengan guru kelas Ani, menceritakan situasi yang dialami oleh anaknya. Sang guru Bu Rina merasa iba dan berjanji akan membantu Ani agar dia bisa merasa nyaman kembali di sekolah. Hari itu juga Bu Rina mengumpulkan seluruh siswa di kelas dan berbicara kepada mereka. "Anak-anak, kalian tahu tidak? Setiap orang punya kehidupan yang berbeda.
kita berteman. Tidak baik mengejek teman hanya karena dia tidak membawa uang jajan atau karena pekerjaan orang tua kita. Ya, jadi teman itu harus saling menolong. Kita tidak boleh mengejek. Emang kalian mau nanti masuk neraka? Ih, enggak bu, enggak. Aku enggak mau masuk neraka, ucap teman-teman saat itu. Hingga saat itu beberapa anak pun terlihat tertunduk malu dan ketakutan. Meski Bu Rina tidak menyebut nama Ani secara langsung, pesan itu jelas ditujukan untuk mereka yang sering mengejeknya. Hingga setelah itu Bu Rina mendekati Ani yang duduk diam di sudut kelas. Ia pun tersenyum dan berkata, "Ani, kamu anak yang kuat, ya. Kalau ada yang mengganggu kamu, bilang ke ibu guru ya." "Iya Bu." Ani hanya mengangguk kecil sembari berkata lirih. Meski ia masih merasa takut, perhatian dari Bu Rina memberinya sedikit keberanian untuk kembali ke sekolah tetap belajar. Namun di rumah, Bu Anis terus memikirkan cara agar Ani tidak merasa terlalu berbeda dari teman-temannya. Ia pun kini memutuskan untuk mencoba membuat jajanan kecil yang bisa Ani bawa ke sekolah, seperti keripik singkong ataupun kue sederhana. Meskipun tidak banyak, ia berharap itu bisa membantu Ani merasa lebih percaya diri. Sementara di sisi lain, Pak Kosim yang semakin giat memulung. Ia mulai bangun lebih pagi dan pulang lebih larut, berharap bisa mengumpulkan lebih banyak barang bekas yang bisa dijual. Meski lelah, ia selalu menyempatkan waktu untuk bermain dengan anak-anaknya, terutama Ani yang membutuhkan perhatian lebih. Singkatnya, suatu hari, ketika Bu Ani selesai membuat gorengan untuk dijual, Ani pun mendekatinya dan berkata, "Mak, nanti kalau Ani mau ke sekolah lagi, Ani boleh bawa gorengan ini buat teman-teman gak, Mak?" Bu Anis tersenyum lebar, merasa harapan mulai tumbuh di hati putrinya. "Iya, boleh. Mak juga senang. Nanti Mak akan buatkan yang paling enak untuk kamu dan juga teman-teman kamu, ya?" jawabnya. Hari itu pun menjadi titik balik bagi Ani. Dengan dukungan dari orang tuanya dan juga perhatian dari gurunya, ia perlahan-lahan kembali ke sekolah. Meski masih ada sedikit rasa takut, Ani mulai belajar untuk tidak mempedulikan ejekan teman-temannya. Ia bahkan kini membalasnya dengan berbagi gorengan buatan ibunya dengan beberapa temannya yang baik, yang akhirnya membuat mereka lebih ramah kepadanya. Malam itu suasana jalanan sepi. Pak Kosim berjalan pelan menuju rumah setelah seharian memulung. Tubuhnya terasa lelah tapi pikirannya lebih berat lagi. Tanggal pembayaran kontrakan sudah lewat 2 hari dan ia pun belum punya uang untuk membayarnya. Ia merasa malu setiap kali berpapasan dengan Pak Parto, pemilik kontrakan yang beberapa kali sudah menagihnya. Saat melintasi depan masjid di ujung jalan saat itu, singkatnya Pak Kosim ini melihat sesuatu yang berkilauan di bawah lampu redup. Ia menghentikan langkahnya dan menunduk sebuah ponsel tergeletak di atas paving, terlihat baru dan juga mahal. Seketika hatinya berdebar, ia pun melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada orang yang memperhatikan. "Wah, siapa yang meninggalkan ini?" gumamnya. Pak Kosim memandang ponsel itu dengan ragu. Hatinya berperang antara mengambilnya atau meninggalkannya. Tetapi kebutuhan mendesak di rumah, serta kontrakan yang harus dibayar, anak-anak yang butuh makan, membuat pikirannya semakin kusut dan kacau. Hingga akhirnya dia yang tergoda oleh itu. "Wah, saya nggak punya pilihan nih." Pak Kosim tidak tahu saat itu. Dia pun langsung mengambil ponsel itu memasukkannya ke dalam saku. Dia tidak tahu bahwa seorang lelaki muda yang baru selesai sholat telah meninggalkannya tanpa sengaja karena terburu-buru mengambil air wudhu saat itu. Ketika lelaki itu kembali mencari ponselnya, ia terkejut karena benda itu sudah tidak ada di tempatnya. "Ya Allah, di mana ponselku?" ujar lelaki itu dengan panik. Ia bertanya kepada beberapa orang yang masih berada di masjid, tetapi tidak ada yang melihat siapapun mengambilnya. Sementara Pak Kosim yang sudah berjalan menjauh, mencoba menenangkan dirinya. Hatinya bergemuruh antara rasa bersalah dan juga kebutuhan yang memaksa. Hingga sesampainya di rumah, ia menyembunyikan ponsel itu di bawah tumpukan kain di lemari.
Ia memutuskan untuk menjualnya esok hari kepada seorang kenalannya yang sering membeli barang bekas. Keesokan paginya pun, setelah memastikan Bu Anis dan anak-anak sedang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing, Pak Kosim membawa ponsel itu ke pasar kecil di dekat tempat tinggal mereka. Ia menemui seorang pedagang barang bekas yang biasa menerima barang-barang elektronik. "Pak, saya punya ponsel, mau dijual," kata Pak Kosim dengan suara pelan. Pedagang itu pun lalu memeriksa ponsel tersebut dengan teliti. "Wah, ini masih baru ya Pak. Harganya bisa lumayan ini. Kalau gitu, saya beli 500.000, gimana?" Pak Kosim pun mengangguk tanpa banyak berpikir. Uang 500.000 itu cukup untuk membayar kontrakan dan juga membeli sedikit kebutuhan pokok. Setelah menerima uang itu, ia pun segera pulang dan membayar kontrakannya kepada Pak Parto. "Pak Parto, ini uang kontrakan saya Pak. Maaf ya Pak, terlambat," ucap Pak Kosim sembari menyerahkan uang. Pak Parto pun tersenyum dengan kecut. "Ya, terima kasih ya Kosim. Lain kali, kamu ini kalau bayar jangan telat-telat lagi, ya?" "Iya Pak." Ia pun saat itu tidak bisa menatap mata Pak Parto terlalu lama. Ada rasa bersalah yang terus menggerogoti hatinya. Meski uang kontrakan itu sudah dibayar, ia tetap tidak merasa lega. Sebaliknya pikirannya semakin terbebani oleh perbuatannya. Malam harinya saat semua orang sudah tidur, Pak Kosim duduk sendirian di sudut kamar. Ia menatap dinding dengan kosong dengan pikirannya dipenuhi bayangan lelaki yang kehilangan ponselnya. "Astagfirullah, apa yang aku lakukan ini salah ya?" gumamnya. Ia tahu betul bahwa tindakannya ini tidak benar, tetapi ia merasa terdesak oleh keadaan. Hari-hari berlalu dan rasa bersalah itu pun semakin kuat. Setiap kali ia melihat anak-anaknya, terutama Indah yang selalu bangga dengan kejujuran ayahnya, hatinya terasa semakin hancur. Ia mulai merasa bahwa tindakannya telah mengkhianati nilai-nilai yang selama ini ia ajarkan kepada keluarganya. Hingga suatu sore ketika sedang memulung di sekitar masjid, Pak Kosim pun melihat poster kecil yang ditempel di tembok. Beruntung saat itu di halaman masjid itu tidak ada CCTV-nya. Dan di poster itu berisi pengumuman kehilangan ponsel, lengkap dengan deskripsi dan juga nomor kontak pemiliknya. Pak Kosim menatap poster itu dengan lama. Hatinya kembali berperang, ia tahu ia sudah menjual ponsel itu. Tetapi ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Namun apa boleh buat, ia sudah melakukan itu. Dan mungkin itulah yang bisa dia lakukan karena terpaksa. Hingga akhirnya saat itu Pak Kosim pun mengabaikan poster itu dan pergi meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, malam itu suasana di rumah kontrakan Pak Kosim begitu sunyi. Di sudut ruangan yang kecil dan pengap, Bu Anis menggendong bayi mereka, Kinara yang sedang demam tinggi. Tubuh kecil Kinara panas dan nafasnya terdengar berat. Mata Bu Anis memerah karena lelah dan cemas. Sudah beberapa hari Kinara rewel. Tetapi malam ini keadaannya semakin memburuk. Pak Kosim duduk di lantai memandangi uang 80.000 yang ia dapatkan dari hasil memulung selama seminggu terakhir. Jumlah itu tidak seberapa, tetapi ia tahu uang tersebut sangat berarti untuk keluarganya. Ia awalnya berencana menggunakannya untuk membeli beras dan juga kebutuhan lain, agar anak-anaknya bisa makan dengan layak. Namun melihat kondisi Kinara, ia tidak punya pilihan lain. "Pak, Kinara semakin panas Pak. Kita harus beli obat Pak," ujar Bu Anis dengan suara pelan, tetapi penuh dengan kecemasan. Pak Kosim mengangguk pelan, ia tahu Bu Anis benar. Kesehatan Kinara jauh lebih penting daripada makanan. Dengan cepat ia pun mengambil uang itu dan pergi ke apotek kecil di ujung jalan. Di sana ia membeli obat penurun panas dan juga sedikit obat herbal untuk bayi. Uang 80.000 itu habis dalam sekejap saja, dan kini Pak Kosim pulang dengan tangan kosong. Setelah memberikan obat kepada Kinara, mereka hanya bisa berharap demamnya segera turun. Sementara itu kedua anaknya Indah dan juga Ani, mereka hanya duduk di sudut kamar, saling bersandar ke tembok. Perut mereka keroncongan sejak siang tadi, tetapi mereka ini tidak berani mengeluh.
Indah meskipun baru 14 tahun, dia mencoba bersikap dewasa. Ia memeluk adiknya Ani yang mulai menangis karena kelaparan. "Kak, aku lapar, Kak," bisik Ani sembari menyeka air matanya. Indah mengusap kepala adiknya dengan lembut. "Sabar ya Ani, kita minum air putih dulu. Nanti pasti mak sama bapak cari cara buat kita makan," ujarnya berusaha menenangkannya meskipun ia sendiri menahan lapar. Bu Anis mendengar percakapan itu dan hatinya pun terasa remuk. Ia ingin sekali memberikan makanan kepada anak-anaknya, tetapi ia tidak punya apa-apa lagi di dapur. Dia juga sudah hampir 3 hari ini dia tidak jualan gorengan karena memang tidak ada uang untuk modalnya. Ia pun hanya bisa duduk di sudut ruangan menggenggam tangan Kinara yang mulai tertidur setelah meminum obat. Sementara Pak Kosim masuk ke rumah dengan langkah lemas. Ia melihat Indah dan Ani yang duduk terdiam, lalu mendekati mereka. "Ani, Indah, maafin Bapak ya nak. Bapak belum bisa kasih kalian makan hari ini," ucapnya. Indah hanya mau kecil, ia bahkan tidak ingin membuat ayahnya merasa lebih bersalah. Namun saat itu, Ani tetap menangis keras membuat suasana semakin pilu. "Kenapa hidup kita selalu begini sih, Pak? Aku gak kuat lagi, Pak. Nahan lapar terus," ujar Ani di sela tangisannya. Pak Kosim memeluk Ani erat-erat. Ia tahu ucapan anaknya itu bukan untuk menyalahkannya, tetapi karena rasa frustasi yang wajar bagi anak seusianya. "Iya, Bapak janji nak, besok Bapak akan cari cara supaya kalian bisa makan. Kalian sabar ya nak," katanya mencoba menenangkan Ani meskipun ia sendiri tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Malam itu pun mereka semua tidur dengan perut kosong. Bu Anis yang biasanya selalu kuat diam-diam menangis di sisi Kinara. Ia sangat merasa gagal sebagai seorang ibu karena tidak mampu memberikan kebutuhan dasar bagi anak-anaknya. "Sudah, kalian tidur ya, supaya tidak lapar lagi. Besok Bapak siapin makanan yang enak, ya." Hingga singkatnya saat itu, Pak Kosim di sisi lain pun tidak bisa menjamkan matanya. Ia di malam itu terus memikirkan cara agar bisa mendapatkan uang untuk keesokan harinya. Pagi harinya Pak Kosim pun bergegas keluar rumah dengan semangat yang dipaksakan. Ia kini memutuskan untuk memulung di daerah yang lebih jauh, berharap bisa menemukan barang-barang yang lebih berharga. Namun meskipun ia berjalan hingga kaki terasa pegal, hasilnya tetap tidak seberapa. Hanya beberapa botol plastik dan juga kardus bekas yang ia dapatkan. Di tengah perjalanan pulang, Pak Kosim berhenti di depan warung kecil. Ia melihat seorang pedagang gorengan yang sedang melayani pembeli. Bau harum gorengan itu menusuk hidungnya, membuat perutnya semakin lapar. Namun ia tahu ia tidak bisa membeli apa-apa. Ia hanya bisa menelan ludah dan melanjutkan perjalanan. Sementara itu di rumah, Bu Anis mencoba menghibur anak-anaknya. Ia mengajak Indah dan Ani membantu membersihkan rumah kecil mereka. "Nak, nanti kalau rumah kita bersih, suasananya pasti jadi enak. Kita juga jadi lebih semangat. Ayo, bersih-bersih." Indah mengerti maksud ibunya. Ia tahu ibunya ini sedang mencoba mengalihkan perhatian mereka. Mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh ibunya dan membantu membersihkan lantai dengan kain lap yang sudah lusuh. Dan saat-saat itu, tidak lama kemudian Pak Kosim pulang dengan wajah lesu. Ia membawa plastik kecil berisi barang-barang yang ia dapatkan dari memulung. Bu Anis pun segera menghampirinya. "Gimana Pak? Ada hasilnya?" "Belum cukup Bu. Tapi ini Bapak ada roti sedikit buat anak-anak." Indah yang mendengar percakapan itu pun merasa senang. Mereka juga sedikit merasa iba. Ia lalu kemudian mendekati ayahnya dan berkata, "Pak, terima kasih ya Pak. Bapak sudah mau berusaha. Nanti Indah pasti bantu Pak. Oh ya Pak, rotinya mana Pak? Biar dimakan sama adik. Lagian dia sudah lapar sekali." Hingga hari itu pun mereka sekeluarga memakan roti yang dibawa oleh Pak Kosim. Meskipun hanya sedikit tetapi bisa mengenyangkan perut yang dibagi menjadi rata. Malam itu suasana rumah kontrakan kembali diliputi kesunyian yang mencekam.
Ani duduk di sudut kamar dengan mata sembab. Sementara tangis Kinara yang masih bayi semakin memilukan hati. Tubuh kecilnya terlihat lemah menangis tanpa henti karena lapar. Bu Anis mencoba menenangkan Kinara dengan memberikan air putih. Tetapi tangis itu tak juga mereda. Ani yang juga kelaparan, dia pun merengek meminta makan. "Mak, aku lapar, Mak. Perutku sakit," kata Ani dengan suara pelan sembari menahan air mata. Bu Anis hanya bisa memeluk Ani erat-erat. Menahan tangisannya sendiri, ia tidak tahu lagi harus berkata apa. Pandangannya pun beralih ke Pak Kosim yang duduk termenung di sudut lain ruangan. Wajahnya terlihat suram, beban berat tergambar jelas dari garis-garis di wajahnya yang tua sebelum waktunya. Pak Kosim pun akhirnya berdiri. "Bu, Bapak keluar dulu. Bapak mau cari cara, Bu. Apa yang bisa kita makan?" Bu Anis mengangguk meski hatinya dipenuhi kecemasan. Ia tahu kondisi Pak Kosim sudah sangat tertekan dengan keadaan ini. Namun ia tidak punya pilihan selain berharap suaminya bisa membawa pulang sesuatu. Pak Kosim pun berjalan keluar rumah dengan langkah berat. Di sepanjang jalan pikirannya bercampur aduk. Ia mencoba memikirkan cara apapun agar bisa membawa makanan untuk keluarganya malam ini. Namun setelah berjalan hampir 1 jam tanpa hasil, ia mulai merasa putus asa. Di saat itu pun ia melewati sebuah minimarket kecil yang tampak sepi. Hanya ada seorang penjaga perempuan di dalamnya. Pak Kosim berdiri di depan minimarket itu, memandangi rak-rak penuh makanan dari balik kaca. Perutnya sendiri yang sudah lama kosong, dan pemandangan makanan itu semakin membuat pikirannya tak terkendali. Ia pun mulai berpikir untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. "Ya Allah, maafkan aku," gumamnya dengan pelan, sebelum ia masuk ke dalam minimarket dengan langkah ragu. Di dalam ia berpura-pura memilih makanan. Ia mengambil beberapa roti, biskuit dan juga mie instan, berpura-pura seperti pembeli biasa. Penjaga minimarket itu pun memperhatikannya sesaat, tetapi tidak terlalu curiga. Pak Kosim lalu berpindah-pindah rak mencoba menciptakan kesan bahwa ia sedang benar-benar belanja. Namun di dalam hatinya ia sedang menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Ketika penjaga perempuan itu berbalik untuk membereskan barang di rak belakang, Pak Kosim dengan cepat masukkan beberapa roti dan makanan lainnya ke dalam kantong plastik yang ia bawa. Ia berusaha tetap tenang tetapi tubuhnya gemetar dengan hebat. Setelah merasa cukup, ia berjalan cepat keluar dari minimarket tanpa membayar. Namun nasib berkata lain saat itu. Penjaga minimarket itu pun menyadari ada barang yang hilang dan segera berteriak. Maling! Maling!" Suara itu menarik perhatian beberapa warga yang masih berada di sekitar tempat itu. Mereka segera mengejar Pak Kosim yang berlari sekuat tenaga dengan kantong plastik berisi makanan di tangannya. Pak Kosim berlari tanpa menoleh ke belakang. Ia tahu bahwa jika tertangkap, maka semuanya akan berakhir dengan buruk. Namun tenaganya yang sudah terkuras karena lapar dan juga lelah, membuatnya tidak bisa berlari terlalu jauh. Di sebuah tikungan salah satu warga pun berhasil mengejarnya dan menendang kakinya. Pak Kosim terjatuh saat itu ke tanah. Kepalanya membentur sebuah batu besar di pinggir jalan. Warga yang sudah marah pun tidak memberi Pak Kosim kesempatan untuk menjelaskan. Mereka segera mengurumuninya dan mulai memukulnya tanpa ampun. Teriakan protes dan permohonan maaf Pak Kosim pun tenggelam dalam amarah massa. "Ampun Pak, ampun, saya cuma butuh makanan untuk anak-anak saya, ampun," ujarnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tetapi saat itu tidak ada yang mendengarkannya. Hingga warga yang sudah dipenuhi oleh nafsu dan juga kemarahan, mereka tetap menghakimi Pak Kosim dengan sadis, memukulnya dengan kayu dengan pukulan yang telak. Hingga akhirnya saat itu, setelah Pak Kosim dikeroyok dengan mengenaskan, tubuh Pak Kosim tak lagi bergerak. Darah mengalir dari kepalanya membasahi tanah. Warga yang semula marah pun mulai terdiam, menyadari bahwa amarah mereka telah merenggut nyawa seorang. Kantong plastik yang berisi roti dan makanan ringan tergeletak tak jauh dari tubuhnya, menjadi saksi bisu tragedi malam itu. Sementara di rumah kontrakan saat itu, Bu Anis terus menunggu suaminya dengan cemas. Tangis Kinara akhirnya mereda karena kelelahan. Sementara Ani tertidur dalam pelukan ibunya. Meski perutnya masih kosong, Bu Anis memandang pintu dengan harap-harap cemas.
berharap Pak Kosim segera kembali membawa kabar baik. Namun harapan itu pupus ketika seorang tetangga datang mengetuk pintu dengan wajah penuh duka. Bu Anis, saya mau ngomong sesuatu, Bu. Ini soal Pak Kosim, katanya dengan suara berat. Bu Anis merasakan dadanya sesak. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menatap tangannya dan juga menatap tetangganya dengan mata yang membelalak. Kata-kata berikutnya terasa seperti petir yang menghantamnya. Bu, Pak Kosim, dia meninggal, Bu. Tadi ada kejadian di minimarket. Apa? Meninggal? Kenapa, Bu? Belum selesai bertanya dan menjawab, Bu Anis terjatuh. Tubuhnya lemas tak berdaya, tangisannya pecah, menggema di ruangan sempit itu. Ia tidak percaya bahwa suaminya yang begitu ia cintai telah pergi untuk selamanya. Sementara anak-anaknya yang sudah tertidur pada malam itu. Hanya Indah yang masih sedang mengerjakan tugas dari sekolah. Dia pun berlari kecil saat itu. Dia langsung memeluk ibunya mencoba menenangkan. Meski ia sendiri tidak mengerti apa yang telah terjadi. Ini kenapa, Bu? Kenapa ibu pingsan? Enggak, dah. Tidak apa-apa. Tetangga itu pun tidak tega menjelaskan kepada Indah. Jadi dia tidak membicarakannya. Nantinya akan menunggu agar ibunya ini baru bangun. Barulah biar ibunya yang akan memberikan pengertian kepada anaknya itu. Karena tidak tega. Singkat cerita, 2 jam telah berlalu. Kini ibunya pun telah siuman. Dan Pak Kosim yang sudah meninggal itu tak bernyawa. Dia sudah diurus oleh kepolisian di rumah sakit. Dan nantinya besoknya akan dimakamkan. Hingga waktu itu pun, setelah dimintai keterangan oleh saksi dan juga para warga, mereka menjelaskan bahwa Pak Kosim ternyata mencuri makanan untuk anaknya yang kelaparan. Hingga anak-anak mereka yang sudah mengetahui itu, Indah menangis dengan kejengker. Dia tidak menyangka ayahnya akan berakhir tragis dengan cara yang mengerikan. Sementara Ani dan juga Kinara masih tidak tahu dengan kejadian itu. Mereka diajak pergi oleh tetangganya untuk menjauh dari rumahnya, agar tidak melihat kejadian-kejadian ini, karena itu tentunya bisa membuat kenangan yang buruk bagi masa depannya nanti. Keesokan harinya pun kini tubuh Pak Kosim telah dimakamkan dengan sederhana. Beberapa tetangga yang merasa bersalah karena tidak pernah membantu keluarganya datang untuk melayat. Bu Anis hanya bisa menangis di samping makam suaminya sambil memeluk erat Kinara yang masih kecil. Meski hidup terus berjalan, kehilangan Pak Kosim menjadi luka mendalam bagi keluarganya. Namun dari tragedi itu, para tetangga pun mulai tergerak untuk membantu. Mereka mengumpulkan sumbangan untuk membantu Bu Anis dan juga anak-anaknya. Meski tidak bisa menggantikan kehilangan besar yang mereka alami. Kini orang-orang yang sudah menghajar, mengkeroyok Pak Kosim sampai meninggal dunia, mereka juga merasa bersalah. Dan mereka juga ada yang dihakimi oleh kepolisian karena sudah main hakim sendiri. Pak Kosim pergi dengan membawa rasa cinta dan pengorbanan besar untuk keluarganya, meninggalkan sebuah pelajaran pahit tentang beratnya hidup dalam kemiskinan, yang membuat arwah dari Pak Kosim belum tenang karena akan masih menuntut balas dendam kepada mereka-mereka yang telah membunuh hidupnya. Sampai di sini dulu ceritanya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.